KRL Jogja Solo, baru ya? Let's go! Jangan lupa pakai helm dulu ya. Buat naik KRL Jogja Solo ini bisa lewat stasiun Tugu atau stasiun Lempuyangan. Kalau aku lewat stasiun Tugu nih, karena lebih deket dari rumah. Setelah sampai, tinggal masuk ke area parkir dan jangan lupa ambil karcis ya. Jangan sampai hilang loh. Lalu tinggal parkir motor aja deh. Terus kalian harus jalan kaki dulu nih ke arah loket. Nah, ini dia loket khusus KRL. Kalian tinggal masuk aja dan antri. Buat naik KRL bisa pakai aplikasi Link aja yang di-download di App Store ataupun Play Store, atau bisa juga beli kartu komuter Pay yang bisa di top up di Indomaret atau Alfamart. Jangan lupa lihat jadwal keberangkatan dan pulangnya dulu ya, biar gak ketinggalan. Kita beli kartu dulu yuk. Sehabis dapat kartunya, langsung aja ke arah ruang tunggu yang ada di sebelah loket persis. Sebelum itu, tap in kartu yang udah dibeli tadi. Nah, ini dia KRL Jogja Solo yang identik dengan motif batik di luarnya. Let's go, kita masuk ke dalam. Kalian tinggal pilih aja nih mau duduk di mana. Kita tinggal tunggu KRL-nya berangkat. Sekali perjalanan itu harganya 8.000 teman-teman. Jadi selalu pastikan saldo yang ada di kartu cukup ya. Kalau saldonya habis tinggal di top up deh. Jujur KRL Jogja Solo ini bersih dan dingin banget loh. Kalau mau dibandingin sama kereta Pramex yang dulu, kayaknya beda jauh deh. KRL Jogja Solo ini bener-bener nyaman, mudah dan bikin betah. Interiornya pun rapi dan enak dilihat. KRL ini berhenti di beberapa stasiun seperti stasiun Maguwo, Klaten, Delanggu, dan lain-lain. Aku berhenti di stasiun Solo Balapan, yaitu stasiun pemberhentian terakhir. Yeay, sampai juga nih di Solo. Saking enaknya, jadi kerasa cepet banget kalau mau ke Solo. Oh iya, jangan lupa tap out kartu dulu sebelum keluar dari stasiun. Karena kalau kalian lupa tap out, maka kartu yang udah kalian beli akan hangus dan gak bisa dipakai lagi untuk perjalanan selanjutnya. Jangan lupa buat cobain layanan publik KRL Jogja Solo ya teman-teman, dijamin lagi. Selamat menikmati kota Solo. Kereta api Prabatan Express atau yang sering disebut Pramex yang melayani rute perjalanan Solo-Yogyakarta berhenti beroperasi mulai 10 Februari 2021. Perjalanan kereta antar kedua kota ini kini digantikan oleh KRL Solo-Yogyakarta. Penggantian ini merupakan bentuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat karena tingkat okupansi KA Pramex terus meningkat dari waktu ke waktu. Menurut Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, kenaikan ini membuat Ditjen Perkeretaapian bersama PT KAI perlu melakukan inovasi untuk memenuhi kebutuhan transportasi massal yang memadai di jalur Yogyakarta-Solo. Selain itu, KRL dianggap memiliki lebih banyak keunggulan daripada KA Pramex. Dari segi progresnya, KRL Jogja Solo sudah mulai beroperasi sejak 10 Februari 2021 dan sudah melayani banyak penumpang. KRL Jogja Solo memiliki 5 keunggulan baik itu dari segi pelayanan maupun kenyamanan yang sebelumnya tidak dimiliki oleh Pramex. Apa saja keunggulan tersebut? Yang pertama, KRL Jogja Solo memiliki kecepatan yang mencapai 90 km per jam, sehingga para penumpang dapat menempuh waktu perjalanan Yogyakarta-Solo selama 58 menit saja. Yang kedua, ruang penumpang yang lebih leluasa. Kapasitas KRL Jogja Solo lebih besar dibanding Pramex, sehingga bisa menampung sebanyak 1.500 penumpang untuk satu perjalanan saja. Dari segi pelayanan, KRL Jogja Solo memiliki aplikasi yang dikenal sebagai KRL Access. Aplikasi ini memberikan kemudahan bagi para pengguna dalam perihal pemesanan tiket, informasi jadwal, hingga lokasi stasiun pemberhentian kereta yang terkini. Yang keempat, lintas KRL Jogja Solo kini melewati 11 stasiun pemberhentian. Berbeda dengan Pramex yang hanya melewati 7 stasiun pemberhentian. Yang kelima, KRL Jogja Solo kini lebih ramah lingkungan karena menggunakan bahan bakar listrik sehingga dapat membantu dalam mengurangi emisi karbon. Sedangkan Pramex masih menggunakan bahan bakar diesel. Teori inovasi yang dapat diidentifikasikan dari penerapan KRL adalah teori organisasi lama dengan ide baru, yakni pada poin nomor 2. Hal ini dikarenakan PT KAI selaku penyedia KRL merupakan organisasi lama, sementara itu KRL merupakan ide baru karena baru diterapkan di Jogja pada bulan Februari tahun ini. Sebagai ide baru, KRL merupakan buah dari inovasi produk atau pelayanan. Afwah dalam Kogabayev dan Maziliauskas mengungkapkan bahwa inovasi produk atau layanan harus berupa produk atau layanan yang baru yang bertujuan untuk memenuhi beberapa kebutuhan baru dari pasar maupun publik. Karena konteksnya adalah publik, maka kebutuhan baru itu adalah
semakin banyaknya penumpang yang bisa diangkut dari satu tempat ke tempat lain oleh moda transportasi umum, dan dalam hal ini adalah KRL. Dalam menjelaskan inovasi pelayanan, Cinder et al. Mendefinisikan 4 hal dalam ciri-cirinya, yaitu degree of change, type of change, newness, dan means of provision. Yang pertama adalah degree of change. Degree of change ini memberi pembedaan antara inovasi itu bersifat radikal atau incremental, dan dalam hal ini, KRL Jogja Solo dapat dikategorikan sebagai inovasi incremental, di mana ada beberapa elemen baru pada penawaran kepada publik dengan beberapa perubahan seperti perubahan dari bentuk keretanya atau jenis keretanya, sistem pembelian tiket, dan lintasan yang dijalani. Selanjutnya adalah type of change yang memberi pembedaan antara inovasi ini apakah inovasi produk atau proses, dan seperti yang sudah saya jelaskan bahwa inovasi ini merupakan jenis inovasi produk. Selanjutnya adalah newness yang menjelaskan apakah konsep inovasi ini membawa kebaruan kepada pelanggan atau perusahaan. Dan dalam konteks ini kita memakai organisasi publik maupun publik, ternyata kehadiran KRL ini memberikan inovasi atau membawa kebaruan kepada keduanya, itu publik dan organisasi publik itu sendiri. Kepada publik sudah dijelaskan di atas oleh teman-teman saya tadi, dan kepada organisasi publik itu ternyata terjadi banyak digitalisasi sistem dan bentuk pelayanan baru serta cara-cara untuk memberikan hospitality kepada para penumpang seperti itu, dan itu adalah merupakan kebaruan. Yang keempat adalah means of provision yang menjelaskan sebenarnya titik tumpu dari sumber daya dalam mengembangkan inovasi ini berada pada teknologi atau organisasi, dan sudah jelas pada hal ini ketika KRL muncul, maka titik tumpunya berada pada kehadiran teknologi karena ada kereta rel listrik dan sistem pelayanan yang terdigitalisasi. KRL Solo Jogja merupakan inovasi moda transportasi kereta yang memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan kereta pendahulunya, yakni kereta Pramex. Namun perlu kita ketahui bahwa KRL ini baru saja beroperasi mulai tahun 2021. Jadi masih ada beberapa hal yang perlu dievaluasi mengingat KRL ini menjadi moda transportasi favorit terutama bagi masyarakat Solo dan Jogja. Maka dari itu kami memberikan beberapa kritik dan saran terhadap inovasi pelayanan KRL ini. Yang pertama kritik, masih banyak dijumpai penumpang yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku di dalam kereta, seperti masih ada yang makan, minum, tidak menjaga jarak, dan mengobrol di dalam kereta, padahal saat ini pandemi belum usai. 2. Meskipun para pengguna KRL bisa mengetahui informasi jadwal, posisi kereta, dan pantauan kepadatan di stasiun melalui aplikasi KRL Access, tetapi masih banyak yang mengeluh tidak mendapat kepastian slot untuk naik KRL. Hal ini justru mengakibatkan banyak pengguna yang tidak bisa naik KRL sesuai jadwal yang diinginkan karena sudah penuh. 3. Kualitas pelayanan yang diberikan terbilang kurang baik dalam indikator ketepatan waktu, karena beberapa kali terjadi keterlambatan KRL, baik dari segi kedatangan ataupun keberangkatan kereta. 2. Saran, pihak KRL sebaiknya terus mengedukasi penumpang mengenai tata tertib atau protokol kesehatan di dalam kereta. Selain itu, petugas yang berjaga di dalam kereta sebaiknya terus mengawasi dan menegur dengan tegas apabila terdapat penumpang yang melanggar tata tertib, karena ini demi kenyamanan dan keselamatan bersama. 2. Selalu sebaiknya pihak KRL juga perlu menambahkan jumlah gerbong sesuai dengan kebutuhan, tidak hanya 4 gerbong seperti sekarang, mengingat jumlah pengguna KRL ini terus mengalami peningkatan. Dan yang terakhir, sebaiknya pihak KRL bisa mengatasi gangguan sinyal yang terjadi, sehingga kereta dapat beroperasi tepat waktu sesuai dengan jadwal, mengingat banyak penggunanya yang berasal dari kalangan pekerja yang terburu-buru mengejar waktu. Selain itu, akan lebih baik lagi jika jam operasional KRL dapat ramah dengan waktu bekerja, yaitu dipadatkan pada pagi hari untuk kebutuhan pergi bekerja dan pada sore hari pada saat pulang bekerja. Nah, dari beberapa paparan yang telah disampaikan sebelumnya dan beberapa materi yang telah disampaikan, mungkin ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil. KRL Jogja Solo ini merupakan bentuk nyata dari upaya penyelarasan pelayanan dengan teknologi yang berkembang saat ini. Semakin majunya teknologi, berbagai inovasi dilakukan terhadap pelayanan publik yang tentu saja untuk meningkatkan kemudahan bersama dan menunjang kebutuhan publik yang semakin meningkat. Perubahan kereta Pramex menjadi KRL Jogja Solo merupakan salah satu dari bentuk perwujudan penyelarasan antara pelayanan publik dan teknologi saat ini. Tingkat masyarakat komuter yang meningkat di Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah mungkin salah satunya menjadi alasan terjadinya perubahan dari kereta Pramex menjadi KRL Jogja Solo. Nah, tentunya ini akan membantu sekali ke depannya karena masyarakat membutuhkan moda transportasi yang dapat mengantarkan mereka cepat sampai ke tujuan. Nah, harapannya pihak KKI bisa memaksimalkan pelayanan KRL Jogja Solo ini mulai dari pelayanan di masa pandemi, persiapan KRL ketika pandemi ini sudah berakhir, hingga operasional yang lebih tertib dan teratur, sehingga perubahan ini tidak semata-mata hanya menjadi perubahan semata, tapi bisa lebih meningkatkan kemudahan-kemudahan yang telah ditujukan tadi. Itu cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.